Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu dan tidak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk seluruh guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah senantiasa mengerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia di dalam ketaatan. Al-hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan mereka sebagai rawdatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Dan bagi keluarga, sahabat, tetangga, ataupun kita sendiri yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang ada ujian, ada musibah, ada masalah, semoga Allah segera anugerahkan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Al-hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah. Wal hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam pertama dari bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita semua dapat meringankan langkah kaki bersama-sama mengawali malam kita di malam yang mulia ini dengan menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk diam iktikaf di dalam majelis ilmu, satu majelis yang keutamaannya begitu luas, satu majelis yang menjadi sebab termudah, tercepat orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap kita niatkan duduk kita, hadir kita lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, Rasulullah SAW sebutkan di dalam satu hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kullun nas halkah, semua manusia itu binasa illal alimun, kecuali mereka yang berilmu. Yang berilmu pun belum tentu selamat.
Wal alimun halkah, yang berilmu pun binasa. Illal amilun, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Yang beramal pun belum tentu selamat. Wal amilun halkah, yang beramal pun bisa binasa, hancur lebur. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beramalnya. Wal mukhlisun fi khatrin azim. Rasulullah gambarkan orang-orang yang ikhlas seakan-akan dia sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Dia harus selalu waspada, selalu terjaga, jangan sampai lepas dari keikhlasannya, karena boleh jadi dia akan jatuh terjerembab ke dalam lembah kehinaan manakala keikhlasan itu lepas dari dalam dirinya. Sehingga selalu para ulama ajarkan kita di dalam awal kita ibadah, di dalam niat kita, di akhir niat ada kata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk kita di malam istimewa ini juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua dicatat duduk ini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan atas kita semua, sehingga nikmat-nikmat itu semakin ditambah, dan nikmat yang kita harapkan kita semua dapat raih, yaitu kelak ketika batas kita, ajal kita di dunia telah tiba, Allah tetapkan kita semua di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini malam pertama dari bulan Rabiul Awal, bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan kelahiran Rasul teragung, Nabi kita yang termulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam satu hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, jika bukan karenamu, jika bukan karenamu wahai Muhammad, lamma khuliqal alam, maka alam semesta ini tidak aku ciptakan. Jadi ini menunjukkan begitu tinggi derajat beliau, begitu mulia beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan ini. Ini merupakan satu hal yang baik, satu hal yang istimewa. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, qul, katakanlah oleh Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmat darinya. Setiap kita mendapatkan karunia Allah, setiap kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu bergembiralah. Ada perintah dari Allah untuk kita senang, bahagia, gembira dengan setiap karunia dan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu gembiranya kita terhadap anugerah yang Allah berikan, terhadap rahmat yang Allah limpahkan. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan dari segala bentuk kemewahan, dari segala bentuk kemuliaan dunia ini. Sementara anugerah terbesar, rahmat Allah yang termulia yang Allah anugerahkan untuk kita semua, tidak lain diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus wahai Muhammad illa kecuali melainkan rahmatan, sebagai bentuk rahmat, lil alamin, untuk alam semesta. Tidak hanya manusianya, semuanya mendapatkan rahmat, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, boleh kita gembira Ustaz, boleh kita bahagia. Dalil yang lain di dalam Al-Qur'an, bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam. Jarak Nabi Isa dengan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600-an tahun, 6 abad. Wafat Nabi Isa, diutus Rasulullah kurang lebih, lahir baginda Rasulullah SAW, fitrah, masa fatrah, masa kekosongan kenabian itu 600 tahun. Nabi Isa begitu dibanggakan, begitu dimuliakan oleh umatnya. Saking berlebihan mereka memuliakan sampai menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Satu waktu beliau dan umatnya berjalan di pinggir sungai. Begitu lewat bangkai, ada bangkai hewan hanyut.
semua menutup hidung, mencaci bangkai yang baunya busuk. Tapi Nabi Isa apa yang beliau sebutkan? Ma'abyadassin, alangkah putihnya gigi bangkai yang lewat itu. Sehingga semakin umatnya saling bisik-bisik. Di bangkai saja masih bisa beliau melihat ada satu kebaikan, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bagus. Tidak beliau lihat keburukannya, tapi yang terlihat adalah ada sesuatu yang baik yang bisa dilihat. Alangkah putih gigi bangkai tadi. Sehingga kalau kebanyakan manusia, kita disodorkan kertas putih luas, ada titik hitam di tengah yang kita fokus, titik hitamnya, putihnya hilang. Jadi kebanyakan kebaikan sebanyak apapun, kebanyakan hilang gara-gara kesalahan yang setetes, setitik. Tapi Nabi Isa berlawanan dengan kebanyakan manusia. Beliau tunjukkan di dalam hal yang buruk ada juga tetap kebaikan yang beliau lihat. Sehingga semakin umatnya berkata-kata, ini Nabi kita, ini Nabi yang paling mulia, sudah Nabi terakhir. Tapi terbantahkan dengan apa yang beliau nyatakan. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa mubasyiran, Nabi Isa pun mubasyir, bergembira bahagia, bi rasulin, dengan akan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudahku, min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Ahmad yang dimaksud tidak lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau namanya banyak, ada yang disebut Yasin, termasuk di antara nama-nama Nabi. Toha, termasuk di antara nama-nama baginda Rasulullah SAW, kadang dikenal dengan Abul Qasim, kadang dikenal dengan Al-Mustafa, yang paling kita kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa saja yang hidupnya sebelum, biasanya kalau orang gembira itu udah ada dulu. Ini sebelum ada, jaraknya 6 abad lebih, tetap beliau pun gembira, bahagia. Wa mubasyiran, Allah nyatakan wa mubasyiran bi rasulin, dan ia Isa merasa bahagia, gembira dengan akan datangnya seorang rasul yang datang sesudah beliau yang bernama Ahmad. Sehingga ini menjadi landasan dalil kita pun gembira bahagia dengan apa yang terikat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu hal yang baik. Maulid tidak terikat hukum apapun. Maulid itu adalah bulan atau hari kelahiran, yang menjadi hukum itu adalah dengan apa diisi. Kalau maulidnya diisi dengan pengajian, maulidnya diisi dengan zikir, maulidnya diisi dengan silaturahmi, maka itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau maulidnya, naudzubillah, ini yang salah seringkali. Maulid tapi joget-jogetan, maulid mabuk-mabukan. Yang salah bukan maulidnya, tapi cara merayakan, cara mengisinya yang salah. Ini sehingga mari Bapak Ibu rahimakumullah, kita semakin dekatkan diri, semakin mengenali Nabi kita, Rasul kita. Bahkan di dalam riwayat di banyak kitab-kitab maulid, di dalam banyak kitab-kitab sirah disebutkan bagaimana ketika malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu malam kelahiran beliau, yang ikut di situ budak dari pamannya Nabi, Abu Lahab, yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini pagi harinya datang mengabarkan kepada Abu Lahab, anak saudaramu telah lahir. Oh, bagaimana anak saudara saya? Laki-laki. Senang, gembira Abu Lahab karena memiliki anak saudara laki-laki. Karena kalau tradisi orang Arab jahiliyah terdahulu, merupakan satu kebanggaan kalau memiliki anak laki-laki. Sebaliknya kalau lahir perempuan, ini kehinaan. Bahkan sampai mereka tega mengubur hidup-hidup anaknya ketika anak yang lahir itu adalah perempuan. Itu kehinaan besar ketika punya anak perempuan. Tapi sebaliknya kalau laki-laki, gembira bahagia. Dan salah satu keistimewaan yang Allah berikan Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Ar-Rahiq Al-Maktum juga disebutkan, di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ibu-ibu yang hamil, yang melahirkan di tahun itu anaknya laki semua. Tidak ada bayi yang lahir perempuan di tahun kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Agar di tahun kelahiran seorang yang menjadi rahmat untuk semesta alam, tidak ada terjadi pembunuhan terhadap bayi. Allah istimewakan tahun itu tidak ada
anak lahir perempuan, laki semua, sehingga tidak ada bayi yang terbunuh di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab bahagia. Fa'ataqaha, ia pun akhirnya memerdekakan Thuwaibah. Budaknya dimerdekakan. Thuwaibah, kamu sudah tidak lagi jadi budak. Tidak lagi menjadi budak, engkau menjadi orang merdeka. Jadi dihadiahkan, dimerdekakan, tidak lagi menjadi budak. Saking senangnya lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kelak akan menjadi musuh utamanya. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam banyak riwayat yang disandarkan kepada sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annal azaba mukhaffafun, siksanya Abu Lahab di dalam kuburnya setiap kali malam Senin, setiap masuk hari Senin, anna azabahu mukhaffafun fi kulli itsnainin li farhatihi bimawafan. Setiap hari Senin azabnya diringankan, diangkat oleh Allah, tidak disiksa. Kenapa? Bahagianya dulu waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah tetap ingat. Senangnya Abu Lahab waktu lahirnya Nabi itu menjadi sebab diangkatnya siksanya setiap malam Senin. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin tala imana. Bagaimana luasnya kebaikan, luasnya rahmat, luasnya anugerah yang Allah berikan bagi orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musuhnya, orang yang paling memusuhi dakwah Nabi, tapi Allah tetap tidak lupa dengan bahagianya dulu waktu lahirnya Nabi. Dia ikut bahagia, dia ikut gembira. Allah berikan keringanan siksa setiap hari Senin dengan sebab itulah, karena dengan sebab dulu dia pernah gembira pada waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa disebut oleh Qadhi Iyad, di malam kelahiran Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cahaya sampai memancar sampai ke tempat di mana Dajjal diikat oleh Allah. Dajjal pun bertanya kepada malaikat yang menjaganya, ada apa? Nah, dijawab, ini Nabi terakhir, Muhammad Nabi terakhir telah lahir di dunia. Dia menghela napasnya, qariban, sambil berkata sebentar lagi. Nah, sebentar lagi apa yang dimaksud? Sebentar lagi dia akan dilepaskan ikatannya untuk menebarkan fitnah di muka bumi ini. Nah, itu terjadi berapa? 14-15 abad tahun yang lalu. Apakah Dajjal itu sudah ada sekarang? Wallahu a'lam. Dajjal, sepakat para ulama, itu sosok. Ada sosoknya, bukan pergerakan, bukan pemikiran. Sosok yang menjadi ujian keimanan bagi umat ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, saking khawatirnya terhadap fitnah Dajjal, beliau contohkan kepada kita setiap kali solat sebelum salam, selesai tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid, jangan sampai lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab, dari siksa jahannam, atau min adzabin nar, dua riwayat. Wa min adzabil qabri, yang kedua berlindung dari azab kubur. Yang ketiga, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Dan dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah tidak pernah tinggalkan doa ini setiap kali beliau salat. Ini jadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu rahimakumullah. Ada seorang ulama besar, Al-Habib Abdurrahman Al-Laqqas, begitu putra beliau selesai sholat, ditanya, tadi doa enggak sebelum? Padahal ini sunnah, termasuk bagian dari sunnah di dalam sholat. Ditanya, tadi doa enggak sebelum salat? Oh, lupa abah. Lupa, enggak doa. Suruh ulang sholatnya, Padahal sah sholatnya secara hukum fikih, ya sudah sah. Tapi beliau bilang, ulang sholatmu. Apakah engkau merasa lebih baik dari Nabi? Nabi saya enggak pernah ditinggalkan, katanya. Jadi ini perlindungan dari yang pertama siksa neraka jahanam, yang kedua siksa kubur, yang ketiga perlindungan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam aw min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ketika kita hidup ataupun sesudah meninggal dunia, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi semoga Rabiul Awal ini
semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada puncaknya nanti semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Mohon maaf ini agak ngos-ngosan dari tadi. Jumat khotib pagi pengajian, Jumat khotib jam 2 sholat jenazah, lanjut asar tadi di Gerung Bebai acara, dari Gerung langsung ke sini pengajian, habis isya lanjut lagi ada tablik akbar juga malam ini. Jadi kita lanjutkan umirtu. Kemarin kita bahas hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi, artinya untuk senantiasa mengajak manusia sampai mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, wa yuqimus shalah. Nah, ini pembahasan kita sampai wa yuqimus shalah, hingga mereka semua mendirikan salat. Sehingga ini menjadi dalil tentang kewajiban kita tidak dapat ditinggalkan. Kemudian ketika kita tinggalkan sebabkan lupa ataupun karena sengaja, wajib untuk diqadha. Bagaimana Ustaz jika sampai meninggal dunia? Nah, ini yang sering muncul pertanyaan. Ada seorang misalnya sakit, dia sakit koma 1 minggu 2 minggu di rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Ada 2 minggu sholat yang tertinggal, 2 kali 14 hari kali 5, berapa sholat yang ditinggalkan sepanjang sakitnya sampai meninggal dunia. Apakah kewajiban qadha-nya itu masih ada? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kewajiban qadha-nya ada? Dan kalau ada, seperti apa tata cara untuk qadha-nya? Di sini terbagi pendapat para ulama menjadi 3 pendapat. Yang pertama, la qadha'a lahu. Sebagian besar ulama menyebutkan tidak ada kewajiban untuk qadha. Tidak ada kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan tadi untuk mengqadha salat yang meninggal dunia tadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wajib qadha. Nah, tetap wajib untuk diqadha. Siapa yang mengqadhakan? Ahli warisnya. Misalnya yang meninggal suaminya, istrinya masih ada, istrinya, anaknya ada, maka anak dan istrinya yang mengqadha salat dari yang meninggal dunia tadi. Nah, siapa yang melakukan ini? Salah satunya Imam As-Subki. Imam As-Subki beliau biasa mengqadhakan salat untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Dalilnya hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam banyak ulama muhaddisin menyebutkan ini sanadnya dhaif saja, lemah. Nah, apa? Man mata falahu fa alaihi salat falyusalli alaihi waliyuhu atau kama qala. Siapa yang meninggal dunia kemudian ada masih kewajiban salat baginya, falyusalli alaihi waliyuhu, maka hendaklah disolatkan, artinya diqadhakan salatnya oleh walinya atau oleh keluarganya. Nah, ini yang dijadikan sebagai dalil. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak wajib qadha tetapi fidyah. Nah, tetapi wajib untuk menggantinya dengan fidyah. Ini yang paling banyak ashabus Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpegang kepada pendapat yang ketiga ini. Bagaimana fidyahnya? Per salat yang ditinggalkan itu 1 mud dari makanan pokok. Kita makanan pokoknya beras misalnya, maka 1 mud itu hitungannya kurang lebih 620 gram, setengah kilo lebih sedikit lah, 620-an gram. Paling gampang hitung 1 kilo saja, pasti lebih kalau sudah 1 kilo per solat. Misalnya solat yang ditinggalkan 5 hari, kali 5 solat, 5 kali 5, 25, berarti ganti 25 kali 650 gram, misalnya berapa kilo. Kepada siapa? Fuqara wal masakin, kepada fakir miskin, diniatkan sebagai fidyahnya. Dari mana mengambil pendapat menggunakan fidyah ini? Dikiaskan kepada puasa.
Puasa Ramadan begitu ditinggalkan, ada karena kewajiban puasa masih ada tetapi tidak dia kerjakan, maka diganti dengan fidyah. Diganti dengan fidyah. Puasa saja yang rukun Islam ke-3, dalam riwayat yang lain ke-4 tetap ada kewajiban qadoknya. Bagaimana dengan sholat? Nah, jadi diganti dengan fidyah. Ini pendapat yang ketiga. Ada yang keempat, dua-duanya diambil. Selain dia bayar fidyah, dia qadokkan juga. Nah, jadi ini silahkan dipilih, tapi paling banyak pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i mengambil pendapat dengan fidyah tadi. Cukup dengan membayarkan fidyah. Ke satu orang fidyahnya boleh? Boleh, tidak menjadi masalah. Misalnya ada tetangga atau keluarga, dia miskin. Hitungan miskin ini seperti apa? Nah, jadi sekarang yang jadi patokan ukuran seseorang itu disebut sebagai masuk kategori miskin itu seperti apa? Sebagian besar ulama menyebutkan ketika keperluannya, kebutuhannya masih lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya, maka disebut sebagai masuk kategori miskin. Nah, jadi secara umum kehidupan kebutuhan harian pokoknya tidak bisa dia penuhi, maka terhitung masuk kategori miskin. Nah, cukup dengan membayar fidyah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Seandainya dikodokkan, apakah satu orang? Boleh dibagi. Misalnya tadi 25 sholat 5 hari, jadi dibagi. Misalnya subuh siapa? Berapa sholat si A, si B berapa sholat. Waktunya boleh kapan saja. Waktunya dikerjakan boleh kapan saja, tidak mesti subuh pada waktu subuhnya. Subuh dikerjakannya pada waktu setelah zuhur dia qadha, tidak menjadi masalah. Nah, ini dalam masalah qadha salat bagi yang sudah meninggal dunia. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka telah mengerjakan semua itu, mereka telah bersyahadat, mereka telah menunaikan salat, mereka telah menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, maka terpeliharalah mereka dariku darah-darahnya. Artinya tidak boleh diperangi, harus terjaga, harus dilindungi. Wa amwalahum, begitupun harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Artinya kalau urusan secara agama syariat. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan urusan pahala mereka, hisab mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan satu perintah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut tentang kewajiban salat ini. Jadi salat fardu ain hukumnya. Salat yang mafruḍah, yang 5 waktu. Ada yang fardu kifayah. Yang mana yang fardu kifayah? Fardu kifayah seperti salat janazah. Nah, jadi kalau ada sudah di satu kampung mengerjakan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya untuk mengerjakannya. Tapi seandainya satu kampung ada yang meninggal di Pengempel, meninggal dalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, muslim, tapi satu kampung siapa yang meninggal? Bapak alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Berkurang satu yang menjadi penjahat di kampung misalnya. Jadi ayo kita sholatkan. Sudah, tidak usah disolatkan, biarin aja sudah. Jadi kenapa tidak disolatkan? Tidak pernah sholat dianya. Bagaimana Ustaz? Tetap wajib disolatkan selama meninggalnya dalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kewajiban kita yang masih hidup dalam masalah penanganan jenazahnya tetap wajib dimandikan, tetap wajib untuk dikafankan, tetap wajib disolatkan, tetap wajib dimakamkan. Meskipun dia ahlul maksiyah, meskipun dia sepanjang hidupnya mungkin dia selalu berbuat kemaksiatan, selama tadi dia tetap menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tetap terhitung sebagai muslim. Meskipun dia misalnya terjerembab di dalam kabair, di dalam dosa-dosa besar. Kalau tidak ada satupun yang mengerjakan, maka satu kampung itu berdosa semuanya. Ini fardu kifayah. Jadi hukumnya tadi wajib kalau yang meninggal muslim. Yang kedua, wajib juga seandainya yang meninggal itu masih janin, masih anak misalnya. Bagaimana? Kadang muncul pertanyaan, ada ini Ustaz keguguran, dia meninggal, janinnya itu meninggal usia kandungan baru 7 bulan.
lahir. Nah, ini belum waktunya lahir, keguguran. Belum 9 bulan, belum genap. Kemudian dia lahir. Maka dilihat, kalau janin tadi terlihat amaratul hayah, terlihat tanda-tanda kehidupan. Misalnya begitu lahir sempat nangis sebentar, atau sempat batuk, atau sempat bergerak tangannya misalnya. Ada tanda hidupnya. Oh, tadi hidup sebentar, bergerak tangannya. Maka tetap kal kabir. Sama hukumnya seperti orang dewasa. Kewajibannya tetap ada bagi kita yang masih hidup. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib dimakamkan. Dalam masalah siqat, dalam masalah janin ini ada lagi yang buat pendapat yang kedua. Kalau misalnya lahir tapi sudah meninggal, nah, ini meninggalnya di dalam perut, di dalam rahim. Dok, begitu di USG dokter bilang ini sudah tidak ada tanda-tanda hidupnya, ini harus dioperasi misalnya. Nah, jadi misalnya tidak lahir normal, tapi dikuret, ditesar. Begitu dikeluarkan janin ini memang sudah meninggal dunia. Apakah bagaimana yang wajib? Para ulama, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli di sini terjadi perbedaan pendapat. Ketika janin itu sudah ada bentuknya, artinya sudah terlihat khalqu adamiyin. Sudah ada misalnya terlihat ya kakinya atau tangannya, bisa kita lihat, bisa kita bedakan, oh ini anak manusia misalnya. Meskipun seandainya belum sempurna, sudah ada bentuk kepala tapi telinga, mata belum ada, tapi sudah berbentuk manusia dan meninggal di dalam rahim, maka dalam pendapat Imam Ibnu Hajar yang wajib itu hanya dimandikan, kemudian dikafankan, tidak disolatkan. Nah, tidak wajib disolatkan, langsung dimakamkan. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Bagaimana kalau disolatkan? Ustaz, kita solatkan aja sudah, tetap kita solatkan. Sebagian ulama menghukumkan haram, sebagian lagi menyebutkan tidak jatuh kepada haram. Nah, jadi kalau Imam Romli, beliau melihat dari sisi bulan. Kalau janin itu lahirnya di atas 6 bulan, 6 bulan ke atas, nah, meskipun sudah meninggal di dalam rahim, tapi sudah berbentuk. Biasanya kalau 6 bulan ke atas sudah berbentuk, maka dia tetap hukum yang 4 wajib itu ada. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Nah, ini kalau 6 bulan ke atas. Tapi kalau di bawah 6 bulan, 5 bulan keguguran, jatuh, kelihatan sudah berbentuk tapi meninggal, maka tidak disolatkan, hanya tidak disolatkan. Yang ketiga, dalam masalah janin, kalau itu masih berbentuk hanya mudghah, 1 bulan, 2 bulan misalnya, masih hanya bentuknya gumpalan darah saja, nah, belum berbentuk manusia, tapi memang sudah hamil, tapi begitu 1 bulan atau 2 bulan keguguran, hanya berupa gumpalan daging atau darah saja, maka tidak ada kewajiban apapun. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, dimakamkan. Tapi sunnah dikafankan, dibungkus, dimakamkan. Tapi seandainya dibuang saja misalnya, buang aja sudah di sungai, tidak berdosa kalau masih bentuknya hanya mudghah. Tapi kalau sudah berbentuk, ada kewajiban-kewajiban tadi ditafsir sesuai dengan perincian. Ini hukum yang pertama, sholat jenazah tadi wajib. Kemudian yang kedua, haram. Kapan dia haram? Ketika jenazah tadi adalah kafir, orang yang meninggal dalam keadaan kufur, kafir, maka haram kita sholatkan. Begitupun kalau yang meninggal itu syahid, orang yang meninggal syahid, perang dia misalnya, di Palestina, perang melawan kaum kafir, membela agama Islam, meninggal, maka haram disolatkan. Nah, boleh disolatkan. Jadi cukup dia tidak dimandikan juga. Jadi cukup dibersihkan saja mana sisa-sisa najis di tubuhnya, dikafankan, langsung dimakamkan. Kenapa tidak disolatkan? Karena ada riwayat hadis yang melarang. Yang kedua, hikmahnya kenapa tidak disolatkan? Sudah maghfur, sudah terampuni noda dosanya. Jadi tidak usah lagi
disolatkan. Yang ketiga, khilaful aula. Hukum solat jenazah ini khilaful aula. Kata para ulama, khilaful aula. Apa khilaful aula itu? Sebaiknya tidak sampai makruh, lebih dekat ke mubah, tapi sebaiknya yang enggak gitu. Bagaimana yang khilaful aula? Saat mengulangi solat jenazah. Mengulangi dalam arti misalnya ada yang meninggal namanya Ahmad. Meninggal. Kemudian kita tadi takziah ke rumahnya, kebetulan lagi dimandikan. Sekalian kita ikut misalnya mandikan, kafankan, sebelum dibawa ke masjid disolatkan misalnya dulu. Ayo kita solatkan aja dulu di rumah. Akhirnya mensolati jenazah ini. Kita hadir ikut mensolati. Dibawalah ke masjid. Begitu sampai di masjid, disolatkan lagi. Ramai yang nyolatkan. Saya ikutlah solati lagi. Padahal sudah tadi jenazah yang sama, dia mengulangi kembali, maka di sini tidak disunnahkan. Lebih baik tidak. Jelas ini bapak-bapak. Misalnya kita sudah mensolatkan, bukan berarti kalau mengulang solat jenazah tidak masalah. Artinya kalau orangnya berbeda. Misalnya tadi solat jenazah yang pertama ada 50 orang. Tunggu dulu, keluarganya belum datang semua. Nanti diulang lagi. Ada mengulang lagi solat jenazah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tidak masalah selama orangnya berbeda. Tapi kalau sama orangnya, tadi kita sudah solatkan, kemudian kita mau ikut mensolatkan lagi, maka di sini di dalam hukum syarak disebut khilaful aula. Artinya lebih baik tidak. Jadi kadang banyak orang bingung, makruh apa bedanya Ustaz dengan makruh? Jadi kalau makruh ini lebih dekat kepada kurang elok kalau dikerjakan. Makruh pun dibagi dua. Ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Makruh tahrim ini bagaimana hukumnya? Kalau kita lakukan berdosa. Kenapa tidak haram saja dimasukkan hukumnya? Kadang para ulama kita bingung. Kenapa tidak haram saja? Apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Kalau haram itu dalilnya sudah jelas di Al-Quran dan hadis. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Tidak ada perincian-perincian. Seperti contoh keharaman minum khamar misalnya. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar wal maisir dan berbuat judi dan lain sebagainya itu merupakan sesuatu yang rijs, kotor, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi. Jadi tidak ada tawar-tawaran lagi. Ustaz, saya kan tidak mabuk. Ini misalnya beli bir bintang, 1 sendok aja lah, masih kan tidak mabuk juga. Atau 1 gelas saja, kan tidak mabuk. Tetap hukumnya haram. Tidak bisa, tidak ada penawar-tawaran lagi. Ini kalau haram. Kalau makruh tahrim, dalilnya ada dalam hadis baginda Rasulullah SAW, tetapi masih ada tafsir, perincian. Ini disebut makruh tahrim. Kalau dilanggar tetap berdosa. Tapi ada perinciannya. Contoh seperti sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Setelah kita sholat subuh, tidak boleh sholat. Haram kita mengerjakan sholat sampai terbit matahari. Haramnya apa? Haramnya makruh tahrim namanya. Kenapa? Karena ada perincian. Tidak semua sholat diharamkan. Tapi sholat-sholat tertentu, sholat-sholat yang sebab sholatnya sesudah sholat, seperti contoh sholat hajat. Sholatnya dulu, hajatnya belakangan. Ini istikharah, pilihannya belakangan, sholatnya duluan. Ini tidak bisa di waktu-waktu ini. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sholat kodok sholat di waktu-waktu tahrim ini tetap dibolehkan, sehingga hukumnya sholat di situ disebut dengan makruh tahrim. Ada perinciannya. Yang ketiga tadi makruh tanzih namanya. Kalau makruh tanzih ini lebih dekat dengan kurang elok. Kalau dilanggar tidak berdosa, tapi kurang bagus. Seperti contoh Rasulullah SAW mencontohkan kita makan dengan tangan kanan. Tapi kita ya sudah, saya makannya pakai tangan kiri aja. Bagaimana hukumnya? Haram apa tidak? Tidak, ini disebut makruh. Tidak berdosa, tapi kurang baik. Itu disebut dengan makruh tanzih, kurang disukai. Bedanya lagi dengan tadi yang terakhir, khilaful aula.
khilaful aula itu kalau dilakukan tidak sampai tidak disukai. Seperti sholat janazah mengulangi lagi, tidak dapat pahala sunnahnya, tidak juga kurang bagus, tapi lebih baik tidak. Ini namanya khilaful aula. Jadi ini dalam masalah hukum syarak. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan. Nggih. Ana dulu. Nggih. Baik. Nggih. Nah, begitu. Jadi ketika kita sudah sholat di rumah, sudah kita sholatkan jenazah tersebut, sampai masjid tidak ada imam. Ayo, Bapak jadi imam. Sudah saya tadi. Seandainya tetap dia kerjakan bagaimana? Tadi hukumnya khilaful aula, sah tetap sholatnya. Sah tetap sholat yang dilakukan, tidak sampai berdosa, tidak sampai kurang baik, tidak sampai kurang, artinya tidak sampai tidak disukai, makruh, hal yang tadi. Hanya saja sebaiknya tidak. Tapi dalam keadaan yang demikian, karena dalam keadaan yang tidak ada imam lagi, tidak masalah. Tetap sah sholat tersebut yang dilakukan. Beda kalau i'adah. Kalau sholat yang lain kita mengulangi. Misalnya tadi, kita sholat isya ini. Misalnya kita sholat isya sudah berjamaah. Sampai rumah ternyata istri belum sholat. Baru gelar sajadah, kita wuduknya masih ada. Ayo, sekalian jadi imam aja kita jamaah. Bagaimana hukum dia ngulang sholat isyaknya yang tadi? Sunnah. Hukumnya di sini sunnah. Dalam pendapat para ulama sunnah, dengan syarat sholat yang kedua, sholat yang mengulanginya ini syaratnya tadi yang pertama dikerjakannya berjamaah. Kalau sholat yang pertama sholatnya berjamaah atau sholatnya sendiri, yang kedua dia kerjakan sendiri tidak boleh. Tapi harus berjamaah, dan dia meyakini yang kedua ini nilainya tatawwu, yang tadi menggugurkan kewajiban. Yang pertama tetap niatnya tetap usolli fardhal isya'i, tapi yang kedua ini nilai pahala sunnah. Dalilnya mana? Pernah pada masa baginda Rasulullah SAW ada dua orang datang ke Masjid Nabawi. Begitu sampai, Rasulullah dan para sahabat sedang mengerjakan sholat subuh. Begitu selesai sholat, yang dua ini tidak ikut sholat. Ditanya oleh Nabi, ma mana'kuma an tusalliya ma'ana, apa yang mencegah kalian berdua ini sholat dengan kami? Jawabannya, shallaina fi rihalina, ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami tadi. Jadi beliau Rasulullah sebutkan, fala taf'ala, jangan seperti itu. Kalau kalian menemukan ada yang berjamaah, salli, maka kerjakan, sholatlah dengan mereka. Fa innaha lakuma tatawwu, karena bagi kalian sholat yang kedua itu bernilai sunnah. Sehingga dalam madhab Syafi'i, sunnah kita mengulangi sholat yang sudah kita kerjakan dengan syarat tadi yang kedua berjamaah. Beda dengan sholat janazah tadi. Ada lagi? Oke. Waktu sholat kita itu lagi umum. Baik. Mana lebih utama sholatnya ke masjid? Baik. Sekarang kita datang ke masjid. Kemudian sebentar, tidak bisa kita kerjakan dua-duanya. Artinya tahiyatul masjid. Ada pilihan, hanya pilihan, harus salah satu, qobliyahkah atau tahiyatul masjid. Mana yang kita lebih dahulukan, tahiyatul masjid atau qobliyah? Sebagian besar ulama menyebutkan qobliyahnya lebih didahulukan. Kenapa? Karena dengan dia niat qobliyah, sudah dengan sendirinya dia mendapatkan tahiyatul masjidnya. Sehingga sebagian besar ulama menganjurkan qobliyahnya. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali dan kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba abnaina wa banatina binuril Qur'an wa nuril ilmi nuril hidayah kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.